Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Guys Wise. Kali ini Roy Suryo dan kawan-kawan mendekati game over. Ya, sebentar lagi perjalanan ke Bui, ya, karena semua tahapan sudah selesai. Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan, sudah konvers bahwa semua tahapan sudah dilalui, materi sudah dikirim ke kejaksaan, ya, dan sudah P12. Sekali lagi, semua tahapan sudah dilalui oleh Polda Metro Jaya. Saksi ada, saksi ahli ada. Saksi ahli ini ada 25 dan dari berbagai bidang ilmu. Semua tahapan sudah dilalui dengan baik sesuai aturan. Barang bukti ada, ya, dan ijazah, skripsi segala macam sudah diuji laboratorium oleh puslapor, di mana puslapor ini memang sah secara undang-undang, secara aturan itu sah dan ada sertifikat terverifikasi. Ya. Dan bahkan permintaan dari para tersangka, ya, 2 permintaan dari tersangka sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu saksi itu minta adanya gelar perkara khusus, di mana gelar perkara khusus itu menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Nah, selama ini semua orang yang menyerang Pak Jokowi mengatakan tunjukkan Pak Jokowi, tunjukkan ijazahnya, selesai. Nyatanya di gelar perkara khusus sudah ditunjukkan, nggak selesai juga. Dia tetap nggak mengakui bahwa itu asli. Nah, kemudian yang kedua, permohonan yang kedua, para tersangka minta uji laboratorium ini tidak hanya dilakukan oleh Polda, tidak hanya dilakukan oleh puslapor. Dia minta ada tim dari independen. Itu sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Biar jelas, gamblang, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ingin menyampaikan informasi terupdate terkait dengan penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo yang kami tangani berdasarkan 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun.
Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Perjalanan penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 130 orang saksi. Kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 17 jenis barang bukti. Penyitaan terhadap 709 dokumen alat bukti surat. Pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Kemudian dalam penanganan penyidikan juga penyidik telah melakukan secara saintifik dengan cara melakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti dokumen berupa ijazah sarjana atas nama Insinyur Haji Joko Widodo di Puslap 4 Polri. Bahwa Puslap 4 Polri telah memiliki sertifikat akreditasi laboratorium dengan nomor LP856 IDN yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan kompetensi sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dengan menerapkan secara konsisten sesuai dengan SNI ISO 17025 tahun 2017. Petugas pemeriksa pada Puslap 4 Polri telah bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alat-alat pada Puslap 4 Polri telah terkalibrasi, yang dikalibrasi ulang setiap tahun, sehingga hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri memiliki legalitas dan legitimasi pembuktian secara yuridis. Puslap 4 Polri memiliki dasar hukum untuk melakukan uji laboratorium dokumen sebagai berikut. Surat edaran Jaksa Agung nomor 5 KRI 2589 tanggal 17 September 1956 tentang penyelidikan tulisan secara membandingkan dan penunjukan Labkrim sebagai pemeriksaan tulisan. Kedua, surat Ketua Mahkamah Agung tahun 1983 perihal penunjukan laboratorium kriminal Polri dalam memberikan otentifikasi pemeriksaan barang bukti. Surat edaran Jaksa Agung tahun 1984 perihal keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan tangan bukti. Kemudian peraturan Kabareskrim Polri nomor 1 tahun 2022 tentang penyidikan tindak pidana. Barang bukti dokumen yang diuji secara laboratoris adalah berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan, dokumen pembanding berupa ijazah sarjana berikut dokumen-dokumen perkuliahan teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang seluruhnya diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada UGM. Kemudian dokumen-dokumen STTB atau surat tanda tamat belajar SMA atas nama Joko Widodo beserta pembanding berupa dokumen STTB teman seangkatan Bapak Joko Widodo yang diterbitkan oleh SMA yang sama. Adapun bagian-bagian dokumen yang sudah diuji laboratorium adalah pertama, bagian kertas dari dokumen tersebut, kemudian tinta, kemudian emboss, kemudian stempel dan tanda tangan.
Itulah bagian dokumen yang dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi sejumlah 130 orang, penyitaan terhadap barang bukti sejumlah 17 jenis, penyitaan terhadap alat bukti sejumlah 709 dokumen, pengambilan keterangan ahli terhadap 25 orang ahli dari berbagai bidang keilmuan. Maka selanjutnya penyidik telah menetapkan tersangka sebagaimana kita ketahui terdiri dari 2 klaster. Bahwa dalam rangka menjaga keberimbangan, penyidik mengakomodasi apa yang menjadi permintaan dari para tersangka untuk mengajukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah dan dokumen perkuliahan Saudara Insinyur Haji Joko Widodo ke laboratorium independen. Dan penyidik sudah mengirimkan surat secara resmi dan sudah dijawab juga oleh lembaga yang bersangkutan secara resmi sebagai berikut. Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN, berdasarkan surat dari Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN nomor 351 pada tanggal 27 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik serta lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia. Kami ulangi bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik untuk lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia, sehingga permintaan pengujian tidak dapat dikabulkan oleh Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN. Kemudian yang kedua, sesuai dengan permohonan para tersangka, Laboratorium Kriminal Puspomad berdasarkan surat dari Dan Puspomad nomor B52 1 Romawi 2026 tanggal 20 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Kriminal Forensik Puspomad saat ini hanya memiliki peralatan serta kemampuan untuk melakukan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika sesuai dengan sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Kemudian yang ketiga, sebagaimana permohonan dari para tersangka, instrumen laboratory and service dari Universitas Indonesia berdasarkan nota dinas dari Ketua Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia tanggal 20 Januari tahun 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Uji dan Instrumentasi UI Chem Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia merupakan laboratorium uji untuk analisis kualitas lingkungan seperti kandungan logam, anion, pH, dan lain sebagainya. Laboratorium tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk melakukan uji forensik dokumen sebagaimana yang diminta. Bahwa terdapat cara penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak korban dan pelapor. Kemudian cara penyelesaian mekanisme keadilan restoratif ini dipilih oleh sebagian para tersangka dan selanjutnya terdapat kesepakatan perdamaian antara para tersangka dengan pelapor. Nah, jelas sudah ada 709 barang bukti, ijazah, skripsi,
diantaranya. Itu sudah diuji laboratorium, diuji kertasnya, tintanya, tanda tangannya, segala macam. Kemudian pihak Roy Suryo, pihak tersangka minta uji laboratorium ini dilakukan juga oleh laboratorium independen yang ditunjuk oleh para tersangka. Itu sudah dikirimi surat oleh Polda Metro Jaya. Ternyata mereka semua tidak bisa. Dia nggak punya potensi, dia nggak punya, ada yang tidak punya alat, ada yang ditunjuk itu khusus menguji laboratorium tentang narkoba dan sebagainya. Semua yang ditunjuk oleh tim kuasa dan para tersangka itu nggak bisa mengadakan uji laboratorium ijazah. Nah, ini jelas, jadi jelas bahwa Roy Suryo wassalam sebentar lagi akan masuk penjara. Dan selain dari itu, Roy Suryo yang video saya kemarin yang sebelumnya tentang watermark yang tipu, menurut Roy Suryo tipu, itu ternyata benar, itu memang buatan dari UGM resmi sebagai pengunci. Karena di jasanya Bambang yang selalu digembar-gemborkan oleh Roy Suryo, di situ juga ada tipu juga. Karena memang ada dari UGM ada. Akhirnya dari itu Roy Suryo udah kehilangan akal. Karena kehilangan akal dan hatinya sudah dipenuhi dengan duri, dengan kebencian kepada Pak Jokowi. Otaknya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif dan nggak logis, nggak nalar. Akhirnya dia udah nggak menyerang ijazah lagi, nggak menyerang watermark lagi. Dia menyerang dari sisi lain. Bukan lagi soal ijazah, ya, bukan lagi hanya soal-soal yang terakhir itu kejudge Adam, ya, tapi ini adalah yang mengawali atau menjadi perbincangan yang awal dari itu adalah membongkar atau membawa nama Jokowi untuk pertama kali, yaitu soal apa? SMK atau mobil SMK. Sebenarnya saya udah lama pengen cerita ini, tapi masih agak saya pikir-pikir, dan akhirnya kemarin ketika ada salah satu podcast saya bicara soal, ya itu cukup rame ya, soal pesugihan ya, yang judulnya dibikin Bupati Keraton Jogja. Nah, itu di dalamnya ada cerita soal SMK. Maka hari ini sesuai dengan banyak pertanyaan ke saya, Mas, kapan membongkar kasus SMK? Oke, sekarang saya buka sejelas-jelasnya tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan mobil SMK yang membawa nama Joko Widodo itu menjadi naik dan akhirnya menjadi perbincangan, dan tidak bisa dilupakan lagi bahwa namanya SMK itulah yang mengharumkan nama atau membawa nama Joko Widodo itu ke kancah nasional. Oke, peristiwanya sebenarnya dimulai ketika tahun 2012, awal tahun. Ya, sebenarnya itu ada sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang otomotif, SMK otomotif. Jadi awal keterlibatan saya adalah ketika waktu itu saya tergabung dengan SMK IT, ya, Sekolah Menengah Kejuruan IT. Ya, waktu itu saya sempat berkeliling ke seluruh Indonesia bersama dengan beberapa penggiat-penggiat IT. Ada Kang Ono Purbo, Budi Raharjo, Arwen Langi, dan lain sebagainya, Heru Nugroho. Tapi memang tidak ada hubungannya dengan teman-teman saya itu sekarang. Ya, artinya waktu itu karena keaktifan saya di dalam SMK TI dan itu berkeliling Indonesia, kita juga menyelenggarakan program Millennium Internet Roadshow. Ya, seluruh Indonesia kita sosialisasi internet kerjasama dengan Telkom dan juga dengan beberapa pihak lain. Akhirnya SMK-SMK yang lain tertarik untuk ya mengajak kita aktif. Ada program SMK otomotif, SMK motor yang akhirnya ditangani oleh Bu Rini Sumarno, ya, atau Rini Suwandi, ya, Menteri Perindustrian waktu itu, dan ada SMK otomotif. Awalnya SMK otomotif itu adalah program pilot project untuk 5 SMK yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada di Solo, ada di Magelang, Borobudur, Tegal, dan Pemalang. Ya, jadi artinya 5 SMK di daerah-daerah itu mendapatkan pilot project untuk membuat mobil nasional. Saya harus katakan itu mobil nasional ya, jangan kemudian diingkari karena kemudian ada yang mengatakan akhirnya itu dianggap bukan mobil nasional. Ini adalah cikal bakal mobil nasional waktu itu. Jadi
mobil nasional waktu itu adalah digagas oleh pemerintah, ya, bekerja sama SMK, membuat program mobil yang untuk rakyat bermesin 1500 cc. Ini ada spek teknisnya, kemudian menggunakan prototipe mesin 1500 cc DOHC, double overhead camshaft, yang kemudian mesin didatangkan dari China, dan juga kemudian aksesoris ya, tapi onderdilnya itu yang lain adalah memang produksi dalam negeri. Bannya, kemudian bempernya, sebagian dari karet-karetnya, tapi memang komponen utama mesinnya memang dari China. Tapi juga di saat itu akhirnya dibuat bagaimana mencetak mesin, artinya mencetak bentuk mesinnya, ya, atau metal mesinnya dan juga silinder headnya itu memang dicetak di dalam negeri. Nah, maka waktu itu adalah tertulis nama SMK di silinder headnya. Jadi ini benar, memang ada tulisan SMK pada mobil 1500 SMK, ya. Dan saya harus cerita sejujurnya, memang di antara 5 tempat itu yang kemudian paling bagus karyanya adalah SMK Solo. Karena SMK Solo ini pintar, ya. Kepala SMK 2 Solo waktu itu bekerja sama dengan bengkel profesional. Nama pemilik bengkelnya adalah Pak Haji Sukiyat yang ada di perbatasan antara Klaten dan Solo, ya. Jadi waktu itu akhirnya Pak Haji Sukiyat yang membentuk bodinya, maka bodinya bagus karena bodinya profesional. Maka dari itu kalau diingat sejarahnya, ya, waktu itu nama mobilnya bukan hanya SMK, tapi ada nama Kiat SMK, ada nama Kiatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Nama Kiat itu ternyata dihapus, ya, pada perjalanan SMK-nya. Ini juga sebenarnya agak-agak tidak bagus, ya, karena sejarahnya itu adalah nama Pak Kiat harusnya ada di dalam itu. Nah, apa buktinya yang ada? Jadi waktu itu di bengkel Pak Kiat, ya, yang ada di Delanggu itu, ya, perbatasan antara Klaten dan Solo itu. Nah, di video yang kedua tadi kita sudah menyaksikan bahwa dia mempermasalahkan, mengungkap kasus lama yang sebetulnya bukan kasus, ya, tentang mobil SMK, mobil SMK Solo waktu itu, yang Roy Suryo mengendarai mobil SMK itu dari Solo sampai Jakarta. Dia sampai punya foto dan sebagainya. Dia mencari-cari. Berarti itu tandanya bahwa memang Roy Suryo ada dendam pribadi pada Pak Jokowi. Kenapa? Karena dulu Roy Suryo pernah dipenjara di saat kepemimpinannya Pak Jokowi, dan itu bukan kesalahan Pak Jokowi, itu resmi murni kesalahan Roy Suryo, ya. Nah, sebentar lagi 2 hari lagi kita memasuki bulan Mei. Prediksinya Mei itu mulai persidangan. Maka ikuti terus video gue, jangan pernah terlewatkan biar selalu update masalah ijazahnya Pak Jokowi. Wassalam.